Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk berbenah, untuk masih menambah amal ibadah kita di akhir atau di penghujung tahun 2022 ini. Mari kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mengakhiri tahun 2022 ini dengan kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai kemudian menumpuk keburukan demi keburukan. Anda yang akhir tahun ingin bersilaturahim ke rumah orang tuanya, silahkan cuti untuk beberapa hari, dan itu adalah baik. Anda yang belum mengunjungi keluarganya tahun ini, kunjungilah selagi mereka masih hidup, karena silaturahim merupakan kesunahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi kehidupannya, maka falyasil rahimah, hendaknya dia silaturahim. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang begitu penting dalam kehidupan kita, bertetangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Maka kita harus menghindari sifat buruk ini. Apa itu al-ghibah? Ghibah itu adalah menunjukkan keburukan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain atau menggunjing orang lain, di mana orang lain itu kalau memang dia mendengarnya, maka dia akan merasa sedih, merasa kecewa, merasa benci terhadap kita. Ghibah di dalam kitab Ibnul Arabi mengatakan ghaba ightaba wa ghaba idzakara insanan bi khairin aw syarrin, yaitu menunjukkan kepada orang lain keburukan ataupun kebaikan daripada orang lain tersebut. Ini secara bahasa ghibah seperti itu. Baik itu baik ataupun buruk, kalau kita tunjukkan orang lain itu namanya ghibah. Tapi dalam menurut syar'i bahwa ghibah itu adalah dzikrul mu'min hala ghiyabihi bima fihi wa mimma yakrahuhu minal awsaf al-mawjuda fi khilqatihi wa khuluqihi aw dzikru ma yata'allaqu minal qawm wal ashirah wal laun wal libas wal mihnah wa ghairuha minan umur lada ghairin nas, yaitu menyebutkan, mengungkapkan kepada orang lain keburukan-keburukan orang lain dari sifat-sifatnya, kemudian dari penciptaannya, ya, misalkan dia itu diciptakan pendek, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, oh pendek banget orang itu ya, dan lain sebagainya. Kita gunjing orang lain tersebut sehingga ketika dia itu mendengarnya, dia merasa sedih hati, dia merasa kecewa, dia merasa benci terhadap kita. Atau hal-hal yang berkaitan terhadap dirinya, misalkan dia itu mempunyai anak yang buruk, misalkan kita ceritakan anak tersebut pada orang lain, ya, agar dia itu menghindari keluarga tersebut, maka itu adalah keburukan, itu adalah ghibah, dan itu adalah keburukan yang Masya Allah bahayanya. Nanti kita akan membahas secara detail bagaimanakah bahaya daripada ghibah tersebut. Atau al-laun wal libas, atau pakaian, misalkan pakaian orang tersebut adalah buruk, misalkan nggak pernah disetrika, kemudian kita ceritakan kepada orang lain tentang pakaiannya. Itu loh, meskipun dosen, tapi dia itu selalu memakai pakaian yang nggak pernah disetrika, sehingga ketika dia mendengarnya pasti akan merasa kecewa terhadap berita tersebut. Atau tentang pekerjaan, misalkan kita menceritakan pekerjaan daripada ayah kawan kita, jangan mendekati dia loh.
dia itu anaknya pemulung, nggak usah didekati, dia itu anaknya orang miskin, ecek-ecek pekerjaannya dan lain sebagainya, nggak punya duit, fakir, kere dan lain sebagainya. Ini termasuk adalah perkara-perkara hal yang tidak dibolehkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis atau agama kita. Sehingga dari sini jamaah rahimakumullah, kalau kita menceritakan kepada orang lain, baik itu bil kalam dengan perkataan kita, au bil kitabah atau dalam tulisan, kita menceritakan keburukan orang lain dalam status WA, Instagram atau status Facebook kita, maka itu adalah ghibah termasuk. Saya kan nggak berkata, Pak, saya kan nggak ngomongin dia, Pak, secara lisan, tapi tulisanmu itu menyebar ke dunia maya dan seluruh orang itu bisa melihatnya. Itu merupakan ghibah, dan itu ghibah secara masif jamaah rahimakumullah. Itu bahayanya lebih kejam daripada ghibah satu persatu, one by one orang. Ini harus kita ketahui jamaah. Awil isyarah ataupun bahkan dalam isyarat telunjuk misalkan, tangan misalkan, dan lain sebagainya. Ini termasuk adalah ghibah. Karena suatu ketika ada sebuah hadis, dakhalat alaina imra'atun, ada seorang sahabat yang didatangi seorang perempuan, falamma wallat au ma'tu biyadi, ketika dia itu sudah pergi, maka saya pun mengisyaratkan dengan tangan saya. Ai qasirah, dia itu pendek ya ternyata ya. Tangannya digini-giniin, pendek banget orang ini, perempuan pendek. Nah, misalkan. Ternyata Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dighibahkan dari isyarat perempuan tersebut gitu loh. Perempuan yang ghibah tersebut, ightabtiha, kamu telah ghibah terhadap perempuan tersebut. Ini meskipun pakai isyarat, haram hukumnya kita mengatakan dengan isyarat tersebut. Intinya apapun yang berkaitan dengan ghibah, mencari keburukan orang lain dan menceritakannya, maka itu termasuk adalah ghibah jamaah. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dijelaskan, innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk mencari mengungkapkan keburukan orang lain dari orang-orang yang beriman, maka baginya adab yang pedih di dunia ataupun di akhirat. Masya Allah, ini ancaman orang-orang yang ghibah, yang mencari-cari keburukan orang lain, ya, yang mengungkapkan keburukan orang lain. Tapi nanti kita akan klasifikasikan antara ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam ataupun ghibah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah atau jauhilah kalian semuanya dari dzon. Su'udzon, dzon itu adalah prasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu merupakan keburukan dan dosa. Jangan kalian itu menggunjing satu sama lain. Jangan kalian itu mencaci maki satu sama lain. Tidak boleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau jika nanti kalian itu memakan daging saudaramu sendiri yang telah sudah menjadi bangkai? Jadi ancaman orang-orang yang ghibah itu selain adab yang pedih, mereka akan memakan bangkai di akhirat. Nauzubillah min dalik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Taubat
dan Maha Rahim, kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, ingin saya sampaikan bahwa akibat dari perbuatan ghibah ini berbahaya sekali, karena dia akan mengancam disintegritas dari bangsa ini. Kalau memang itu yang dighibah itu adalah kepala negara misalkan, ya, padahal kepala negara itu adalah sosok yang kita pilih sama-sama dan kita hormati, wajib, ya, selama dia menjabat kepala negara. Kecuali kalau memang kepala negara itu adalah zolim. Zolim itu seperti Fir'aun, membunuh, kejam, durhaka, tidak beriman kepada Allah, membakar masjid dan lain sebagainya. Ini ada kezoliman. Boleh-boleh kita untuk mengungkap keburukannya. Tapi kalau memang itu adalah bersifat khuluqiyah, misalkan kepala negara kita itu misalkan gemuk, kita sebutkan kepala bongsor, gemuk kepala negara kita dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Culun misalkan, atau krempeng misalkan, tidak boleh, haram hukumnya. Tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Maka jamaah rahimakumullah, ingin saya sampaikan lagi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Rasul menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, iyyaka wal ghibah. Wahai Abu Dzar, takutlah engkau terhadap ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya ghibah itu lebih buruk daripada zina, lebih kejam daripada zina. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Ternyata lebih ngeri, dahsyat, ya, daripada perzinahan. Jika memang kita itu menyebutkan aib orang lain dan aib itu memang ada di dalam dirinya, itu namanya ghibah. Tapi memang kalau memang tidak ada di dalam dirinya, itu namanya buhtan, kadzab, ya, berbohong, fitnah, antakula fihi malaisa fihi. Jadi berkata terhadap orang lain di mana dia tidak pernah melihat tersebut, ya. Ini adalah namanya buhtan, fitnah, kejam, lebih kejam lagi daripada ghibah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan sibabul muslim fusuqun, mencaci orang muslim itu namanya fasik, termasuk adalah kefasikan. Dosa yang termasuk adalah dosa-dosa yang akan besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim itu adalah kafir. Masya Allah. Wa aklu lahmihi minal ma'asillah, dan memakan makanan tanpa hak atau harta tanpa hak dari orang-orang muslim termasuk maksiat kepada Allah. Wa hurmatu malihi ka hurmatu damihi, dan menjaga hartanya termasuk adalah menjaga darahnya. Jadi haram hukumnya kita mengganggu dia, hartanya, keluarganya dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang boleh kita ghibah terhadap orang lain. Apa saja itu? Pertama adalah yang harus kita catat ini, ya. Boleh nggak kita misalkan ghibah terhadap orang lain? Boleh, tapi dalam konteks ini. Pertama, at-tadzallum, yaitu fayajuzu lil mazlum ayatadzallama ila sultan wal qadi, menyebutkan kezaliman orang lain terhadap dirinya, ya, dalam persidangan ataupun kepolisian ataupun orang yang mempunyai kekuasaan dalam konteks itu. Misalkan presiden, misalkan menteri, misalkan polisi, misalkan, ataupun TNI, bila mana bisa menolong kita, maka boleh kita menceritakan kezaliman orang lain. Pak, saya mau didolimi, Pak, harta saya tadi diambil orang lain di pasar, Pak. Kemudian kita menulis
kesaksian tersebut di depan polisi misalkan. Ini bukanlah menceritakan aib orang lain, ini wajib kita menceritakannya. Memang itu kita dizalimi orang lain, boleh kita menceritakannya, ya. Termasuk adalah kalau misalkan ya kita itu dirampok di jalan atau rumah kita dibakar orang lain, boleh kita menyampaikan kezaliman orang lain tersebut terhadap sultan atau orang yang mempunyai kekuasaan dalam konteks tersebut. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar, yaitu meminta pertolongan agar kemungkaran itu hilang. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kita mempunyai tetangga misalkan, tetangga itu ternyata sering sekali ya menampakkan keburukannya di malam hari, misalkan membawa istri yang bukan istrinya ke rumahnya. Maka ini wajib kita menyampaikan kemungkaran tersebut kepada orang lain. Kita menyampaikannya karena kita sering melihatnya. Boleh kita menyampaikan kepada tetangga yang lain, boleh kita menyampaikan kepada polisi, sehingga kemungkaran itu tidak ada di kampung kita. Kalau kita biarkan, maka kita termasuk adalah orang-orang yang membiarkan kemungkaran ada di kampung kita, dan itu adalah haram hukumnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat di depan matanya kemungkaran, maka hendaklah dia itu menghilangkannya dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak bisa dengan lisannya, maka hendaklah dia itu menghilangkannya, merubahnya dengan lisannya. Kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Kalau tidak bisa, maka dengan hati kita. Ya Allah, kok orang seperti itu ya Allah. Nah, seperti itulah ya hendaknya yang kita lakukan. Yang ketiga adalah al-istifta, minta fatwa terhadap hakim atau ulama tentang kezaliman yang terjadi di dalam keluarga kita. Misalkan, saya datang ke sini, Pak Kiai, saya datang ke sini hendak menceritakan bahwa saya itu mempunyai warisan, tapi warisan saya itu semuanya diambil saya sama adik saya. Ini bagaimana ini? Apakah boleh saya mengambilnya dan lain sebagainya? Ini adalah meminta fatwa, ya. Maka boleh kita meminta fatwa terhadap ulama tentang kejadian yang menimpa kita dari kezaliman keluarga kita. Ini bukanlah menceritakan aib keluarga kita, tidak. Ya, yang berikutnya adalah ar-rabi' tahdhirul muslim minasyarri wa nasihatuhum, yaitu mengajak orang muslim agar menjauhi terhadap keburukan orang tersebut. Ente jangan berkawan sama dia. Dia itu suka mabuk-mabukan kalau malam hari. Hati-hati. Ente kalau berkawan sama dia dalam waktu sebulan, ente nanti mabuk, bahaya ente. Ente jangan berkawan sama dia, no. Orang itu suka zina, suka pacaran, suka membawa-bawa anak orang lain, ya, suka dan lain sebagainya. Kita sampaikan agar dia itu menjauhi orang tersebut. Maka itu bukanlah keburukan, jamaah rahimakumullah, tapi untuk mengingatkan orang lain jangan sampai terjadi hal yang sama seperti orang tersebut. Yang kelima, ayyakuna mujahiran bifisqihi atau bid'atihi kal mujahir bisyurbil khamri, yaitu orang yang memang benar-benar menampakkan terhadap orang lain kefasikannya, seperti halnya sering minum minuman keras atau sering berzina. Orang-orang seperti itu nggak masalah kalau kita menyampaikan kepada orang lain. Itu tuh orang memang buruk, suka mencuri, harus hati-hati. Memang orang itu sudah menampakkan kefasikannya, jamaah. Maka boleh-boleh saja kita menghibahnya agar orang lain berhati-hati terhadap dia. Yang keenam, at-ta'rif
Fa idza kana al-insan ma'rufan biqalbin kal a'mash awil a'raj awil asam, yaitu orang yang memang sudah terkenal dengan sebutan tersebut. Misalkan dia itu misalkan Ahmad yang pengkor kakinya, ya, yang sudah menjadi sebutan umum di masyarakat, bukan kita yang mengawalinya, maka boleh kita menyebutkan seperti itu. Pak Marijan yang tuli misalkan, dan lain sebagainya. Pak ini yang buta, dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus bisa mengklasifikasi antara yang namanya keburukan ghibah, memang benar-benar ghibah dari kita, ataupun ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga tahun baru kita ya berkah, ya. Gunakan dalam keberkahan, jangan sampai kita gunakan tahun baru dengan keburukan, kefasikan, perzinahan, minuman khamr dan lain sebagainya. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kampung kita terhadap hal-hal yang buruk seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.